Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu adalah mengenai matriks ya. Materi ini sebenarnya adalah materi kedua di Matematika Wajib kelas 11, dan matriks ini emang benar-benar banyak sekali manfaatnya nanti di kehidupan sehari-hari ketika nanti teman-teman semua memperdalam lagi mempelajari matriks ini. Cuma nanti di kelas 11 ini kita akan berkenalan dengan matriks dulu ya, jadi kita akan berkenalan dari dasar-dasarnya matriks, siapa itu matriks, bagaimana operasinya matriks dan sebagainya. Pokoknya yang dasar-dasar dulu gitu ya. Oke. Nah, di materi yang pertama ini kita akan berkenalan dengan jenis-jenis matriks dan apa itu matriks ya. Oke. Secara definisi, matriks itu adalah kumpulan elemen-elemen, unsur atau unit yang disusun dalam baris dan kolom ya. Nah, kita katakan di sini adalah elemen. Artinya elemen ini bisa berupa apapun ya, bisa angka, bisa huruf, bisa benda, bisa apapun. Tapi yang disusun dalam baris dan kolom. Cuman biasanya sih kalau di matriks ini yang kita gunakan supaya bisa dioperasikan, bisa dihitung gitu ya, bisa dikalikan, bisa dijumlahkan, maka elemen ini bentuknya adalah angka atau bilangan. Oke, nah kemudian apa sih salah satu contoh gitu ya penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari? Kita ambil contoh seperti ini. Nah, misalkan ini adalah data hasil produksi panen durian dan nanas pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kita lihat di sini pada hari Senin panen durian adalah sekitar 12 buah, Selasa 23 buah, Rabu 13 buah. Kemudian nanas 14 buah hari Senin, 15 buah hari Selasa, dan 36 buah hari Rabu. Oke, untuk menyajikan data seperti ini bisa digunakan tabel gitu ya. Tapi kalau tabel biasanya nanti tidak bisa atau sangat terbatas sekali operasinya gitu. Nah, nanti di sini bisa kita gunakan atau bisa kita bentuk tabel ini menjadi ke dalam bentuk matriks. Kira-kira jadi seperti ini. Nah, 12, 23, 13, 14, 15, 36. Dengan catatan yang ke sampingnya itu adalah hari, yang ke bawahnya itu adalah durian dan nanas gitu. Jadi salah satu contoh mentransformasikan dari bentuk tabel menjadi bentuk matriks ya. Nah, nanti akan banyak sekali manfaatnya teman-teman semua ketika kita bisa mentransformasikan atau mengubah bentuk dari yang namanya masalah kontekstual atau di dunia nyata dalam matematika menjadi ke dalam bentuk matematis itu sendiri. Oke, nah tadi kita sudah berkenalan dengan matriks ya, jadi bentuknya matriks itu kayak gitu ya, pakai tanda kurung, kemudian dalam itu ada angka-angka atau elemen-elemennya gitu. Oke, nah sekarang ordomatriks. Apa itu ordomatriks? Ordomatriks ini bisa disebut juga ukuran matriks teman-teman ya. Ditulis dalam bentuk M kali N. M itu menyatakan banyaknya baris pada matriks gitu ya, N itu menyatakan banyaknya kolom pada matriks. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, saya punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan teman-teman. Di sini yang namanya baris itu adalah yang ke samping ini teman-teman. Nah, ini adalah baris pertama. Gitu. Ini dikatakan baris pertama. Kemudian yang bawahnya itu adalah baris kedua. Jadi yang mendatar itu disebut baris ya dalam matriks itu. Berarti bisa dikatakan bahwa matriks ini memiliki dua baris. Kemudian kalau kolom yang mana? Kalau kolom adalah yang ke bawah. Misalkan ini ada 1, ini, kemudian ada 2, kemudian yang ini ada 3 gitu ya. Jadi matriks ini memiliki 3 kolom. Nah, oleh karena itu matriks ini ordonya adalah 2 kali 3. Jadi 2 itu dihitung dari banyaknya baris, 3 itu dihitung dari banyaknya kolom gitu. Nah, seandainya nanti ini kita namakan sebuah matriks A gitu ya, maka bisa ditulis matriks A ini menjadi seperti ini. A dalam kurung di bawahnya adalah 2 kali 3. Ini artinya apa? Matriks A
Matriks A yang memiliki 2 baris dan 3 kolom gitu. 2 baris dan 3 kolom ya. Hati-hati teman-teman, 2 kali 3 ini nggak boleh kita tulis jadi 6 gitu ya, walaupun 2 kali 3 kan 6. Karena 2 kali 3 ini menyatakan banyaknya baris dan kolom. Artinya ketika kita menukar angkanya menjadi A 3 kali 2, itu jadi beda bentuknya nanti gitu ya, matriksnya akan berubah. Karena apa? Kalau 3 kali 2 berarti banyak barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, pemahaman ordo ini nanti kita akan gunakan dalam operasi-operasi matriks yang selanjutnya. Jadi dipahami betul-betul definisi dari baris, definisi dari kolom, dan definisi dari ordo matriks itu sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan elemen-elemen dalam matriks. Nah, jadi ini namanya elemen teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elemen atau unsur-unsur dalam matriks gitu ya. Nah, matriks itu disimbolkan dengan huruf kapital teman-teman. Jadi nama matriks ini disimbolkan dengan huruf kapital ini. Ini disebut dengan matriks A gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah matriks A gitu. Nah, kemudian elemen-elemen yang ada di dalamnya ini disimbolkan dalam bentuk AIJ. AIJ itu adalah A-nya A huruf kecil ya. A-nya huruf kecil karena matriksnya dari huruf A besar, maka elemennya dinyatakan dalam bentuk A kecil. Jadi kalau nanti matriksnya bentuknya matriks B besar gitu ya, maka nanti elemennya itu adalah B kecil gitu. Nah, kemudian IJ ini apa? I itu adalah menyatakan posisi baris. J itu menyatakan posisi kolom. Kita ambil contoh seperti ini. A21 misalkan gitu ya. Elemen A21. Ini elemen ya. Elemen A21 ini contohnya. A21 itu adalah elemen A, elemen matriks A yang berada pada, perhatikan, 2 ini adalah baris kedua dan kolom ini 1, kolom ke 1 ya. Berarti kalau kita cek yang mana baris kedua, baris pertama itu kan ini baris pertama ya, ini baris kedua. Oke, berarti kita sekarang pandang yang bawah ya, karena kan yang ditanya baris kedua gitu ya, yang bawah. Kemudian kolom pertama yang mana? Yang ini kolom pertama. Nah, berarti elemen yang ada di baris kedua kolom pertama itu adalah angka 4 teman-teman ya. Maka boleh kita tulis di sini adalah A21 itu sama dengan 4 gitu ya. Jadi elemen di posisi 21 atau baris kedua kolom 1 adalah angka 4 ya. Begitu pula kalau misalkan nanti kita ambil contoh lagi ya. Kita ambil contoh lagi misalkan A22 berarti baris kedua kolom kedua. Ini baris kedua, kolom kedua berarti ini ya. Maka jawabannya adalah 5 gitu teman-teman. Oke, jadi elemen dalam matriks A dinyatakan dalam bentuk A kecil. Nanti menyesuaikan ya, sekali lagi kalau matriksnya matriks B berarti nanti jadi B kecil. Kemudian indeksnya adalah IJ. I itu adalah letak barisnya, J itu adalah letak kolomnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita akan bahas yang namanya diagonal utama matriks. Yang mana sih diagonal utama? Nah, jadi diagonal utama itu adalah ini teman-teman, elemen-elemen. Oke, jadi diagonal utama itu hanya dimiliki oleh matriks persegi teman-teman, yang ditarik dari kiri atas sampai kanan bawah. Kiri atas berarti ini ya, sampai kanan bawah berarti ini. Gitu. Berarti kalau kita tarik ini, nah inilah elemen diagonal utamanya teman-teman. Nah, inilah elemen diagonal utama, yaitu 5, 2.
Nah, elemen diagonal utama bisa dinyatakan dalam bentuk A, I, J gitu ya. Atau kita tulis A, I, I. I-nya itu adalah artinya letak baris dan letak kolomnya sama gitu ya. Misalnya A11, kemudian A22, kemudian A33 dan seterusnya gitu teman-teman. Ya. Nah, ini adalah elemen-elemen pada diagonal utama. Jadi ingat ya, diagonal utama itu ditarik dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Oke, selanjutnya ada yang namanya transpose matrix teman-teman. Nah, ini juga harus benar-benar dipahami. Yang namanya transpose matrix yaitu adalah mengubah dari yang tadinya posisinya baris jadi kolom, atau sebaliknya, mengubah yang tadi asalnya posisinya adalah sebagai kolom, kita ubah menjadi baris dalam matriks. Kita ambil contoh seperti ini. Saya punya matriks A gitu ya, 2 1 3 7 8 4. Nah, 213 teman-teman, kalau kita perhatikan 213 ini kan statusnya sebagai baris nih, baris pertama gitu ya. Ini baris pertama. Baris ke-1 gitu ya. Nah, kalau kita akan membuat transpose dari matriks A, maka nanti simbolnya akan berubah menjadi ini teman-teman. A transpose, jadi ada pangkat T-nya di atas gitu ya. Hasilnya adalah, kita perhatikan cara membuatnya. Tadi kan 213 posisinya sebagai baris nih, samping ya, atau baris pertama. Maka ketika di A transpose, posisinya jadi berubah menjadi kolom pertama. Jadi bentuknya gini teman-teman. 2, 1, 3. Jadi yang tadinya baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Ya, begitu pula yang 784 yang statusnya asalnya adalah baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Jadi gini, 7, 8, 4. Nah, ini adalah matriks A transpose-nya atau transpose dari matriks A. Nah, dengan demikian gitu ya, ini juga sekaligus mengubah yang asalnya posisinya kolom menjadi baris. Kita perhatikan. 27 ini posisinya adalah kolom pertama. Ketika ditranspose dia berubah menjadi baris pertama gitu. 18 ini adalah kolom kedua. Ketika ditranspose maka statusnya berubah menjadi baris kedua. Kira-kira seperti itu definisi dari transpose teman-teman ya. Nah, otomatis ketika sudah ditranspose maka ordonya akan berubah ya. Jadi kalau yang asalnya matriks A ini ordonya adalah berapa nih? 2 kali 3 gitu ya. Ketika berubah menjadi A transpose, maka ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Artinya barisnya menjadi 3, kolomnya menjadi 2. Gitu teman-teman. Oke, oh ini ya, udah dikasih tahu ternyata. Kita hapus aja ini, biar jelas. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Kemudian kita akan bahas kesamaan matriks gitu ya. Nah, di sini kita misalnya saya punya dua matriks teman-teman. Ada matriks A, ada matriks B. Matriks adalah A, B, C, D, E, F. B 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini kita akan mengatakan bahwa matriks A sama dengan B. Matriks A sama dengan B jika yang pertama ordonya sama. Pertama ordonya dua harus sama teman-teman. Kalau ordonya beda udah gugur, pasti nggak akan sama gitu ya. Yang kedua adalah letak yang bersesuaian atau seletak sama. Contoh, elemen-elemen ini kan elemen A1 nih ya, maka harus sama dengan ini ya, maka ini harus sama dengan ini. Berarti agar AB sama, maka boleh kita tulis A-nya sama dengan 1. Dan setiap elemen harus sama teman-teman. B-nya harus sama dengan 2, C-nya harus sama dengan 3, D-nya harus sama dengan 4, E-nya harus sama dengan 5, F-nya harus sama dengan 6. Kalau ada satu aja elemen yang bersesuaian dan dia tidak sama, maka kita nggak bisa menyebutkan kalau A itu sama dengan B. Gitu kira-kira. Gugur jadinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Pertama ada matriks persegi teman-teman. Jadi matriks persegi itu adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Ya, kita misalkan seperti ini. Ini adalah matriks 3 kali 3, artinya panjang kali lebarnya sama gitu ya. Kemudian ada juga matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi yang elemen-elemennya itu hanya ada pada diagonalnya saja. Diagonal utamanya gitu ya.
sedangkan yang lainnya 0. Contoh seperti ini. Ini diagonal utamanya teman-teman, 2, 1, 6. Gitu ya. Kemudian ini elemen-elemen lainnya adalah 0. Kemudian yang berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi sama kayak matriks diagonal tapi elemennya itu 1 semua gitu. Contoh seperti ini, 1, 1, 1. Nah ini adalah contoh yang matriks yang 3x3 teman-teman. Artinya matriks identitas ini nggak cuma 3x3, ada yang 2x2, ada yang 4x4, 5x5, dan seterusnya. Yang penting dia matriks persegi gitu. Kemudian ada matriks segitiga. Nah, ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Ini contoh matriks segitiga. Nah, ini segitiga atas namanya teman-teman. Jadi ketika elemen yang ada di atas diagonal utama itu ada isinya, sedangkan yang di bawahnya ini 0. Ini namanya segitiga atas. Segitiga atas. Nah, sedangkan yang ini adalah segitiga bawah. Jadi elemen yang ada di bawah diagonal utamanya ada angkanya, sedangkan yang di atasnya itu 0 semua gitu. Ini namanya segitiga bawah. Gitu ya. Nah, matriks segitiga atas dan segitiga bawah ini akan sangat bermanfaat ketika nanti kita melakukan atau mencari solusi dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear bisa pakai matriks. Biasa nanti kita uji ya, nanti kita akan bahas. Oke, kemudian yang berikutnya adalah matriks 0, adalah matriks yang semua elemennya 0. Contoh seperti ini. Oke. Nah, itu dia perkenalan dari matriks. Teman-teman semua, mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan bisa diambil bisa dipahami ya, bisa diambil manfaatnya, bisa dimengerti, bisa berkenalan dengan matriks secara utuh. Kita bisa tahu siapa itu matriks ya, sebelum kita membahas tingkah laku matriks ya, maksudnya operasinya gitu ya, bisa menunjukkan pengurangan dan berikut dan sebagainya. Kita harus kenalan dulu bagaimana itu matriks dan apa aja sih yang ada di dalam matriks ya. Kalau misalkan teman-teman semua masih belum paham, silakan dibolak-balik lagi videonya ya, mudah-mudahan nanti bisa paham. Kalau masih belum paham juga, boleh ditulis aja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan, insya Allah saya jawab. Oke, itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.